Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmin Najmah dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial website acara ketiga yang berjudul JavaScript. Sebelumnya, pada acara ketiga ini terdapat 3 tujuan, yaitu mampu memahami JavaScript. JavaScript sendiri merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu website lebih interaktif kepada penggunanya. Nah, tujuan yang kedua yaitu mampu membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi JavaScript ini tetap digunakan dengan struktur dasar HTML dan desain CSS, namun diberikan fungsi-fungsi tertentu pada elemen tersebut sehingga website tersebut menjadi lebih interaktif kepada penggunanya. Misalkan pada praktikum kali ini dibuat sebuah website kalkulator yang dapat menghitung pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu website tersebut nanti akan diunggah ke dalam database. Yang pertama di sini dibuat adalah struktur dasar HTML, yaitu block type HTML, head, body, seperti itu. Di sini menjelaskan bahwa block type yang digunakan yaitu HTML. Lalu di sini terdapat language atau bahasa yang digunakan yaitu English. Di sini terdapat head sendiri merupakan sebagai suatu tampilan yang tidak ditampilkan pada website. Di sini terdapat sumber eksternal. Yang pertama di sini menggunakan UTF-8, lalu di sini terdapat width atau lebarnya. Nah, di sini terdapat titel untuk judul buka kalkulator. Jadi di sini, nah di sini judulnya kalkulator seperti itu. Lalu di sini terdapat link eksternal untuk CSS dan JavaScript dari Bootstrap, dan di sini terdapat CSS yang terdapat dari Bootstrap dan Font Awesome. Font Awesome ini digunakan untuk memasukkan icon dari eksternal ke dalam code-nya seperti itu. Lalu di sini terdapat body yang akan ditampilkan pada tampilan website. Yang pertama di sini terdapat deklarasi kelas kontainer yang digunakan untuk membuat ini kontainer seperti ini di samping-sampingnya ini. Jadi membuat kotak berbentuk kotak seperti itu. Lalu terdapat deklarasi kelas card mt4 shadow. Jadi ini terdapat shadow di bagian ininya. Lalu di sini terdapat deklarasi untuk teksnya di center, teksnya di tengah seperti itu. Kalkulator ini teksnya di tengah, dan di sini terdapat deklarasi tadi yang font awesome tadi, deklarasi untuk penambahan icon kalkulator. Lalu di sini terdapat deklarasi untuk card body, sini MB3 yang berarti untuk menyatukan elemen-elemen yang terdapat pada nilai 1 seperti itu. Ini nilai 1. Nah, ini elemen-elemen ini disatukan. Ini berupa kelasnya form label dengan nama nilai 1. Lalu input type-nya yang dapat diisikan yaitu number. Number berarti integer atau lainnya. Terus di sini ID nilainya 1. Jika tidak diisikan, belum diisi suatu nilai, maka akan memunculkan nilai 0 di sini seperti ini. Lalu di sini terdapat form nilai 2 yang isinya bersama seperti form nilai 1. Lalu di sini terdapat kelas di sini untuk button-button yang di bawah ini. Satu button tambah, kurang, kali, dan bagi. Di sini terdapat buttonnya ini digunakan untuk text center. MB3 ini untuk menyatukan seperti itu, menyatukan elemen-elemen. Lalu di sini terdapat button type, yaitu button dengan kelas ini terdapat nama. Kalau primary itu pewarnaan, untuk primary itu warna biru, button danger itu untuk warna merah,
sukses hijau, dan warning untuk kuning. Di sini terdapat deklarasi on click. On click ini masing-masing untuk 4 button ini berarti penambahan, perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan simbol icon yang diinput dari eksternal eksternal font awesome tadi. Di sini ada va plus, va minus, va xmouse, dan va divide yang masing-masing untuk button tambah, kurang, kali, dan bagi. Lalu di sini ada deklarasi untuk hasil, di mana hasilnya dideklarasikan center dengan nama hasil, ID-nya hasil dengan kelas teks sukses. Jika jika tidak terdapat nilai jualnya, maka terdapat simbol atau lambang step seperti ini. Lalu di sini terdapat tag center MT2 sebagai tag secondary untuk penamaan author atau pembuat, yaitu Nazmi Najib yang terdapat di sini. Lalu di sini terdapat ini tadi sebagai bootstrap, penutup bootstrap dari deklarasi bootstrap. Ini adalah deklarasi penjumlahan yang N1 dan N2, deklarasi N1, N2, dan hasilnya maka akan menggunakan N1 ditambah dengan N2, maka akan memanggil hasil seperti itu. Yang ini sama tapi untuk pengurangan, jadi N1 kurang N2, maka elemen by ID-nya itu tadi mengambil dari hasil ini, maka nanti akan dimunculkan pada kelas hasil. Lalu di sini terdapat perkalian, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, tetapi di sini simbolnya menggunakan kali. Di sini sama pembagian N1 deklarasi N1, deklarasi N2, deklarasi hasil. Hasilnya itu N1 per N2, yang berarti dibagi N1 bagi N2, maka akan memanggil hasil atau dipanggil oleh hasil yang akan memunculkan pada hasil ini. Nah, jadi misal kita tambahkan 1, sini 12 dikali dengan 30. Ketika ditambahkan maka akan muncul hasil 42 seperti itu. Ketika dikurangkan akan muncul hasil minus 18. Ketika dikalikan akan muncul hasil 360, dan ketika dibagi akan muncul hasil 0,4. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk memasukkan website ini ke dalam GitHub page, yang pertama itu sebelum memulai pembuatan script itu kita membuat repository web acara 3. Lalu kita melakukan clone pada link GitHub ini. Lalu kita memasukkan git clone pada terminal. Ketika sudah masuk folder web acara 3 ini ke dalam Explorer pada Visual Code, maka kita membuat indeks HTML baru ini dan kita mendeklarasikan ini. Setelah selesai, kita melakukan git push atau kita melakukan commit. Di sini kita melakukan commit untuk indeks HTML ini. Nah, ketika sudah masuk ke dalam GitHub, maka akan muncul di sini latihan 1 indeks HTML. Dan ketika sudah, kita akan melakukan setting dan pergi ke menu page. Lalu kita akan mengubah branch ini menjadi main. Nah, ketika diubah, maka nanti akan menunggu sebentar dan memunculkan link website yang sudah kita buat berupa website kalkulator. Lalu website kalkulator tersebut akan dimasukkan ke dalam readme dengan cara di copy. Lalu kita akan masukkan website ini di sini. Nah, website ini di sini. Lalu kita melakukan tadi commit lagi ke dalam GitHub page-nya, dan kemudian akan muncul pada readme-nya di sini web acara 3. Nah, ini adalah link untuk pembuatan kalkulator. Ketika diklik maka akan muncul link kalkulator seperti ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.